Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita waktu kembali untuk sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama katakan,
ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Dacia平安, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Dan Tuhan juga senang melihat kita pada pagi hari ini datang dengan hati yang sungguh-sungguh beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 我们还没有听到之前，我们来低头祷告。Bapa yang di surga, kami mau bersyukur. Pada pagi hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, setiap pribadi yang beribadah kepadamu. Tuhan pimpin hati kami dari awal hingga akhir. Kami punya konsentrasi yang baik kepada firman Tuhan. Dan ajar kami semua untuk boleh sungguh-sungguh konsentrasi beribadah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, vaksin dan harapan pada Tuhan. Saya ambil dari Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Mari dengan bahasa Indonesia kita sama-sama baca, kemudian yang bahasa Mandarin juga kita akan sama-sama baca. 我们先用印尼文来念. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya akan baca, mari kita sama-sama 用中文的我们一起来念。希伯来书第10章22节到24节，并我们心中天亮的归线已经杀气，身体用清水洗清了，就当遵着正心和忠住的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的这望，不者摇动，因为那应许我们的心色的，又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan,
vaksin atau yang sekarang sedang dilakukan vaksinasi COVID-19 yang sudah berjalan di seluruh Indonesia. Kita ada yang sudah divaksin dan ada yang belum divaksin. Bagi yang belum divaksin menantikan dengan penuh harap. Kapan ya saya akan divaksin. Bagi jemaat yang sudah 60 tahun ke atas, ya banyak yang sudah menerima vaksinasi. Pertama ditanya, mau vaksin enggak? Ayo takut, nantilah. Tapi sudah melihat orang antri banyak mengikuti vaksin, wah sudah ingin sekali. Menggebu-gebu, nanya, Boksu kapan kami divaksin. Dan saya juga kejar dokternya. Dokter, kapan giliran kami divaksin? Dokter akhirnya mengatakan, oke, kalian hari Senin. Vaksin menjadi harapan. Ingin vaksinasi. Sebagai umat Tuhan, kita pun berharap pandemi ini akan segera berakhir dengan ditemukan vaksin itu. Tentu saja kita berharap vaksin bisa memutuskan COVID-19 yang sangat menyusahkan kita. Tapi ketika kita sekarang sudah vaksin atau belum divaksin, tentu saja kita berharap semua kita berharap virus COVID-19 ini boleh diputuskan, boleh berkurang, dan boleh hilang lenyap dari muka bumi ini. Kenapa? Karena dari COVID-19 ini, di negara kita sudah lebih dari 11.844 orang yang meninggal akibat virus COVID-19 ini. Sudah banyak menelan banyak korban. Situasi penuh harap yang juga dimiliki oleh umat Israel di zaman Yesus Kristus. Mereka menantikan kedatangan Mesias sebagai sang pembebas yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Pengharapan umat Israel akan Mesias bukan hanya sekedar harapan. Bukan harapan yang kosong. Mereka berharap umat Israel pada waktu itu, Yesus Mesias cepat datang, membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Tetapi mereka semua punya kekuatan dari Tuhan. Tetapi didasari oleh janji Tuhan kepada mereka. Janji Tuhan sendiri kepada nenek moyang mereka. Bahwa dia akan mengutus seorang pembebas. Yaitu Yesus Kristus ke dunia ini. Kondisi pandemi yang kita alami saat ini memang membuat kita benar-benar dihempas oleh situasi berat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kita tidak pernah bayangkan bahwa akan terjadi pandemi COVID-19 ini. Semua orang berada pada satu frekuensi di mana rasa takut, khawatir, tertekan, stres begitu menguasai diri.
tidak pernah terpikirkan bahwa ada satu masa dalam hidup ini manusia merasa begitu tak berdaya. Penyakit, kebangkrutan, kehilangan, dan kematian adalah warna gelap yang mendominasi cerita hidup sehari-hari di sepanjang tahun yang baru berlalu. Bahkan hingga hari ini, COVID sudah 1 tahun lebih terjadi di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia mengalaminya. Tidak pernah terbayangkan dalam benak setiap orang bahwa ada satu masa di mana kita tidak bisa ke gereja. Bukan karena ada penganiayaan. 我们没有想象的，我们不能去教堂，不是逼迫的事情。Tidak bisa ke sekolah dengan baik, bukan karena tidak ada biaya. 学生不能够去学校读书，不是因为没有学费。Dan orang yang bekerja, yang berusaha, tidak bisa berusaha bukan karena tidak ada modal. Tidak bisa bekerja bukan karena malas. Tidak bisa beraktivitas dengan leluasa bukan karena sedang ada perang. 我们不能随便出去，不是因为有打仗。Tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Tetapi alasan mengapa kita tidak dapat melakukan semua itu, karena dunia sedang dilanda pandemi yang sangat dahsyat. Ironinya, tidak seorang pun yang tahu kapan semua itu akan berakhir. Benar-benar berakhir, kapan kita semua tidak tahu. Malah ada dokter yang mengatakan bahwa ini akan tetap ada. Virus ini akan tetap ada. Vaksinasi ini akan berlanjut terus setiap tahun. Kita harus divaksin kembali. Meskipun dalam iman Kristen, orang Kristen selalu diajar untuk tidak khawatir tentang hari esok. Namun praktek dan dari ajaran ini sangatlah sulit diterapkan. Tapi kita harus terapkan. Kita harus tetap punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus ada beserta dengan kita. Karena janji Yesus kepada kita tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Kondisi pandemi, sekarang sedang maraknya vaksinasi. Saat ini kita telah mengubah cara hidup kita. Membuat kita mendambakan pembebas dalam bentuk vaksin yang kita harap dapat memutuskan mata rantai penularan. Sehingga kita bisa bebas beraktivitas kembali seperti dulu. Akankah vaksin segera bekerja dalam tubuh setiap manusia? Sehingga bisa membentuk kekebalan. Sehingga virus COVID-19 ini bisa dicegah penularannya. Kita berdoa. Hal ini bisa menjadi kenyataan. Firman Tuhan mengingatkan kita semua pada hari ini. 神的话语提醒我们，在希伯来书10章22节到24节，
firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 24 yang tadi kita baca. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, Tuhan kita setia. Amin. Tuhan setia kepada kita. Dalam kehidupan nyata kita sering berjanji kepada orang lain maupun kepada anak sendiri. Ya, kita sering janji yang kita ucapkan kadangkala kita ingkari. Sebab ada ungkapan yang menyatakan janji untuk diingkari. Karena oleh itulah orang tidak takut lagi buat janji-janji kepada orang lain. Banyak janji manusia yang tidak bisa ditepati. Sehingga ada lagu Endang Estaurina yang dulu, janji-janji tinggal janji katanya. Bulan madu hanya mimpi. Tapi janji Tuhan tidak tinggal janji. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Dan janji Tuhan itu setia. Setia. Ia yang menjanjikan itu setia. Ayat 22 ini berbunyi, menghadap Allah secara terus-menerus. Kalau bangsa Israel dahulu tidak bisa langsung masuk ke ruang Maha Kudus. Dan hanya diwakili oleh imam besar setahun sekali. Sekarang kita harus menghargai jalan yang baru dan yang hidup. Dengan cara terus-menerus mendekat pada Allah. Kita tidak boleh sampai lupa untuk berbakti. Sudah merupakan pemberian bagi setiap orang yang hidup dalam dua dunia. Yaitu dunia dengan ruang lingkup dan waktunya dan dunia setelah kematian. Bahayanya ketika kita begitu terlibat dalam dunia yang sekarang ini sehingga kita lupa dunia yang lain itu. Ketika kita terlalu sibuk bekerja, kita terlalu sibuk sekolah, kita terlalu sibuk kuliah, kita terlalu sibuk bergaul, sehingga kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Berarti kita telah menyia-nyiakan anugerah Tuhan hidup yang kekal kepada kita. Yang sudah tersedia untuk kita, kita sia-siakan. Bila hal ini terjadi, maka berubahlah. Kita jangan terlalu sibuk dengan duniawi ini. Kita ingat, kita kelak mau kemana juga. Harus kita persiapkan hari ini. Sekarang ini, sediakan waktu untuk menghampiri Allah. Dan awal hari, bangun tidur, sediakan waktu kepada Tuhan kita, menyerahkan hidup kita. Sesudah kita malam mau tidur, kita kembali hadap Tuhan bersyukur. Sepanjang hari ini Tuhan sudah pimpin saya. Mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Jangan lupa. Tuhan setia, kita juga harus setia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau ingat firman Tuhan kepada kita pada hari ini, kita menghampiri Allah pada awal setiap hari dan pada akhir
setiap hari. Dan di tengah-tengah kesibukan kita juga, kita tidak lupa ada Allah menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus selalu memberi kemudahan bagi kita untuk menghadap Allah. Kita tidak perlu 1 tahun 1 kali. Setiap detik, setiap menit, setiap jam kita mau datang kepada Tuhan, itu bisa. Kita tidak perlu tunggu imam besar untuk masuk ke ruang Maha Kudus mewakili kita. Kita sendiri setiap pribadi bisa menghadap Allah Maha Kudus setiap hari. Kapan saja kita bebas menghadap Tuhan. Kita bebas memuji, bersyukur kepada Tuhan. Itu anugerah terbesar dari Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus sudah memberi kita kemudahan pada saat ini. Tidak perlu diwakili. Namun kemudahan akses yang sudah diberikan oleh Yesus bukan berarti membuat kita boleh sembarangan mendekat pada Allah. Setiap kali beribadah, kita mendekat pada Allah yang kudus di tempat yang maha kudus. Karena itu kita harus mendekat dengan hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih artinya apa? Tidak munafik, artinya tidak memiliki akar pahit, tidak menyimpan dendam, melainkan dengan hati penuh kasih terhadap Tuhan dan sesama kita. Saudara-saudariku, yang pertama Tuhan mau kita menghadap Dia dengan hati nurani yang bersih. 我们要用干净的心来到神的面前. Dan yang ayat 23 dikatakan, marilah kita terus menerus memegang erat pengakuan terhadap pengharapan. Marilah kita terus menerus memegang erat pengakuan pengharapan tanpa goyah. Karena Dia yang telah menjanjikannya adalah setia. Kita adalah anggota Allah jika berpegang teguh pada keyakinan kita. Ya, kita akan mengambil bagian di dalam Kristus apabila kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita. 我们要有信心来到主的面前. Kita punya pengharapan. Kita akan mengambil bagian dalam Kristus apabila kita berpegang teguh pada keyakinan iman kita. Pengharapan harus terus dipegang. 我们要有盼望. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kita berpegang teguh kepada Tuhan dengan iman. Ini adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya, janganlah kita sampai melepaskan diri dari apa yang kita imani. Suara-suara yang sinis boleh mencoba mengambil kepercayaan kita. Orang-orang yang materialistis dengan segala argumentasinya boleh mencoba membuat kita lupa akan Allah. Peristiwa-peristiwa hidup boleh secara beruntun menggoncangkan iman kita. Namun kita harus tetap berpegang teguh pada iman
yang tidak dapat dikendorkan oleh apapun. Kita harus belajar melihat pada pemberi janji, yakni Allah yang setia. Bukan pada situasi di sekeliling kita. Tuhan mau kita punya harapan. 神要我们有盼望. Yang ayat 24 dikatakan juga harus saling terus menerus memperhatikan antar saudara seiman sebagai instrumen untuk menguatkan dan dikuatkan dalam memegang erat pengakuan akan pengharapan. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang dapat melemahkan semangat kita. Namun kita harus punya iman Kristiani, kita punya tugas Kristiani untuk saling membangkitkan semangat. Seringkali sepatah kata pujian atau terima kasih atau pengharapan telah dapat menguatkan seseorang. Oleh sebab itu, mari kita saling membangkitkan semangat sesama saudara seiman kita. Tidak egois, kita saling membangkitkan semangat. Tindakan saling memperhatikan untuk membangkitkan kasih dan perbuatan baik tidak akan tercapai apabila kita menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Sebaliknya kita harus menasehati satu dengan yang lain. Ibadah orang Kristen bukan hanya memiliki aspek vertikal atau kita dengan Allah, tetapi juga aspek horizontal, yaitu kita dengan sesama kita. Kita dengan sesama kita, saudara seiman kita. Kita perlu saling membangun, karena kita adalah tubuh Kristus. 我们是神的身体. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan mengundang kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mempraktekkan iman kita dalam 3 cara. Yang pertama, kita menghadap Allah dengan hati nurani yang bersih. 我们来到主的面前. Yang kedua, berharap penuh pada Tuhan sebab Dia setia pada janjinya. 我们依靠神，神赐给我们盼望。Yang ketiga, mendorong kita agar tetap saling mengasihi dan berbuat baik di masa pandemi. Bisa kita lakukan 3, menghadap Allah dengan hati nurani yang bersih. Yang kedua, kita berharap penuh pada Tuhan sebab setia pada pengharapan. Yang ketiga, kita saling mengasihi dan berbuat baik di masa pandemi ini. Memang berharap pada Tuhan pada masa-masa sulit tentu tidak selalu mudah. Karena kenyataan tak seindah seperti apa yang kita bayangkan. Realitas meningkatnya tantangan ekonomi. Orang-orang mengatakan sekarang ini susah, bisnis susah, pendapatan berkurang, cari kerja susah, sulit, dan bertambahnya jumlah penderita COVID
tidak dapat disangkal, dapat melemahkan pengharapan kita kepada Allah kapan saja. Meski demikian, kenyataan yang kita hadapi tidak boleh membuat kita mengabaikan jaminan janji Tuhan, yakni bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Pada saat-saat sulit, apapun yang kita alami saat ini, masa-masa sulit yang kita alami saat ini, janji Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b, sifat laisu sesancang tiu cie, dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. 因为主曾说，我终不撇下你，也不丢弃你. Allah tidak meninggalkan kita, dan Tuhan sanggup membuat kebaikan datang dari segala keadaan yang kita alami. Amin. Tuhan sanggup membuat kebaikan itu datang dari keadaan yang kita alami saat ini. Di dalam Roma 8 ayat 28, Cai Roma Suti Pak Cang Pak Cie, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我们晓得末世都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Alkitab kita telah melihat banyak krisis terjadi. Pada zaman dahulu juga banyak krisis-krisis yang terjadi, dan mengetahui Tuhan selalu memulihkan keadaan. Sehingga kita tidak boleh dikuatkan, sehingga kita boleh dikuatkan untuk percaya bahwa krisis ini pun akan dapat teratasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan punya cara yang ajaib untuk mengatasi krisis yang sekarang ini terjadi. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam banyak cara dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam masa pandemi, dalam masa penantian penyelesaian vaksinasi. Namun tantangan terbesar bagi kita sekarang ini memikirkan tentang bagaimana kita mendorong diri kita sendiri dan orang agar saling mengasihi serta berbuat baik. Ini penting sekali. Karena hubungan kita bukan kepada Allah saja, tapi dengan sesama manusia. Jadi untuk melakukan hal itu, saya percaya bahwa membantu orang mengatasi rasa takut mereka itu penting. Ya, banyak orang diliputi ketakutan pada saat ini. Kita orang beriman, punya Yesus, kita menawarkan, membangkitkan semangat mereka. Untuk apa? Bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena Allah setia, yang membuat janji itu setia. Kita ajak orang lain untuk mengenal Allah kita yang setia.
Bangkitkan semangat mereka. Yang mereka takuti, yang mereka khawatirkan, kita kasih mereka vaksinnya, yaitu firman Tuhan. Kita kasih. Saya percaya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus saling mengasihi serta berbuat baik. Ini juga sudah membantu kita mengingat siapa sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus Kristus. Pasti senang, hatinya senang ketika melihat anak-anaknya menguatkan orang lain, melihat anak-anaknya berbuat baik kepada orang lain, melihat anak-anaknya menghadap Tuhan, menghadap Dia dengan hati nurani yang bersih, melihat anaknya punya semangat pengharapan kepada Tuhan, dan melihat anaknya saling menguatkan, membangkitkan semangat, hati Tuhan akan senang sekali. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Di masa vaksinasi sedang berjalan saat ini, ada banyak hal yang bisa memicu ketakutan, keraguan kita, terutama banyaknya hoaks dan banyaknya orang yang meninggal karena COVID. Dan setelah divaksin juga bisa kena COVID. Juga ini yang meragukan dan mengkhawatirkan banyak orang. Namun, mari kita tetap berdiri teguh di atas pengharapan kita akan janji Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Biarlah janji Tuhan ini terlebih dahulu menjadi vaksin bagi kerohanian kita yang di tengah diuji oleh krisis akibat pandemi ini. Mari kita semua ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasi kita pada saat ini, kita katakan sulit, tapi ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan setia. Tuhan yang membuat janji pasti akan Tuhan tepati. Hari ini kita diingatkan kembali. Yang pertama, menghadap Allah dengan hati nurani yang bersih. Kedua, memegang teguh pengakuan pengharapan. Dan yang ketiga, saling memperhatikan antar saudara seiman. Lakukanlah ketiga hal ini dengan setia sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Karena dalam 2 Samuel ayat 22 sampai 26 mengatakan, Allah mengatakan terhadap orang yang setia, Allah akan berlaku setia. Amin. Terhadap orang yang setia, Allah akan berlaku setia. Maka kita mau semua kita setia kepada Tuhan. Ingat, katakan kepada kiri kananmu yang beribadah kepada Tuhan bersama-sama hari ini. Kita setia ya. Yuk kita setia. Amin. Kita mau setia. Janji Tuhan setia kepada kita. Amin. Jam kehidupan hanya sekali berputar. Ada menit yang harus dilalui dengan manis. Dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Agar setiap detik lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Hidup ini indah. Bila kita tahu jalan mana yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bahwa kami harus berpegang teguh kepada
janji Tuhan. Dan kami mau setia kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami setiap hari boleh menghadap Allah dengan hati nurani yang bersih. Dan kami memegang teguh pengharapan. Dan kami memperhatikan saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini juga berdoa untuk semua saudara seiman kami. Semua sanak saudara kami. Semua teman-teman kami. Jika pada hari ini ada yang lemah jasmani, ada yang terpapar COVID-19, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bekerja, berkarya pada zaman dulu sampai sekarang ini. Kami percaya janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan juga menjamah hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan jamah hati mereka, agar mereka juga kenal, tahu bahwa Tuhan juga mau menolong mereka, memulihkan hidup mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita doa Bapa kami, kemudian kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起起立，我们念主祷文，然后我们领受神的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. 我们来领受神的祝福，愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿们。Shalom， 平安，上帝祝福，阿们。